Surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali dalam sehari semalam. 17 kali dalam sehari semalam. Bahkan setiap itu baru sholat pagi 17 kali. Mana lagi kalau sholat sunnah? Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya. Makanya ini mungkin sangat penting untuk kita bahas, karena mungkin kita sudah 40 tahun sholat atau 60 tahun sholat, tapi kita masih belum tahu makna dan kandungan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam makna dari surah Al-Fatihah. Makanya ini perlu sekali kita pelajari. Makanya kita katakan kalau satu pengajian kita bahas ini sebenarnya tidak cukup. Kalau saya dikenal bahas surah Al-Fatihah ini 3 pertemuan. Tapi tidak mengapa kalau tidak bisa kita bahas semua, minimal kita sebutkan secara umum saja. Faedah-faedah yang penting dari surah Al-Fatihah ini. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, Al-Fatihah ini adalah kesimpulan dari semua isi Al-Quran yang 30 juz. Makanya dia ditaruh di paling depan. Padahal surah Al-Fatihah ini bukan pertama kali turun kepada Nabi, tapi ayat yang pertama kali turun kepada Nabi itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa Al-Fatihah ditaruh di depan yang paling pertama? Kata sebagian ulama kita, karena Al-Fatihah kesimpulan dari semua isi dan kandungan Al-Quran. Siapa yang sudah memahami arti dan kandungan dari Al-Fatihah, maknanya Al-Fatihah, berarti dia insya Allah sudah tahu gambaran umum isi dari Al-Quran itu. Bapak dan Ibu sekalian. Maka Al-Fatihah sangat besar utamanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW bersama dengan Jibril, malaikat Jibril. Kemudian ketika Nabi bersama dengan Jibril, tiba-tiba ada suara seperti suara pintu yang terbuka dari atas langit. Maka Jibril bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, tahukah apakah suara apa itu yang terdengar dari atas? Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Maka Jibril mengatakan, itu adalah suara pintu langit yang terbuka yang belum pernah dibuka kecuali pada hari ini. Pintu langit. Maka Jibril mengatakan, pada hari ini telah turun kepada dua malaikat, dua malaikat yang dimana malaikat ini membawa 2 surah kepadamu dan memberikan kabar gembira. Malaikat ini mengatakan, Abshir bin Nurain, wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya yang telah Allah berikan kepadamu yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? 2 cahaya ini, apa maksudnya 2 cahaya? 2 surah di dalam Al-Quran yang dimana tidak ada samanya. Jadi Allah menurunkan kitab-kitab seperti Al-Quran kepada nabi-nabi terdahulu, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, tapi tidak ada samanya 2 surah ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Makanya malaikat ini mengatakan, bergembiralah dengan 2 cahaya. Malaikat memakai lafaz atau kata-kata cahaya, karena memang surah ini memberikan cahaya dan sinar kepada seseorang yang akan meneranginya di dalam kuburnya dan di hari kiamat. Maka mereka ini mengatakan, bergembira dengan 2 cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadamu yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apa itu? Yang pertama adalah surah Al-Fatihah, yang kedua adalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, amanat rasul bima unzila ilaihi min rabbil alamin, dan seterusnya. Yang lain mengatakan, tidaklah aku membaca 2 surah ini kecuali Allah akan mengabulkan semua permintaanmu. Subhanallah. Itu keutamaan dan kelebihan dari surah Al-Fatihah yang pertama. Yang kedua, pernah suatu hari ada sahabat
Kebetulan kampung ini kepala desanya atau kepala sukunya ya, digigit kalajengking, ya, binatang berbisa. Kemudian tidak ada orang yang bisa menyembuhkan dan memberikan obat. Maka ada sahabat Nabi yang cukup membacakan surah Al-Fatihah kepadanya, langsung rasa sakitnya hilang dan sembuh pada saat itu juga. Maka ketika sahabat Nabi pulang ke Madinah, dia melapor kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya, bahwasanya sahabat ini membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sakit yang digigit binatang berbisa langsung sembuh. Ya, makanya yang mengatakan bahwa yudrika adalah ruqyah. Tidak kamu tahu bahwasanya surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah, kesembuhan bagi orang-orang yang meminta kesembuhan dari penyakitnya. Ya. Makanya kalau ada keluarga kita yang sakit, bacakan saja di akhir surah Al-Fatihah 3 kali, insya Allah itu sudah cukup. Ya. Lebih bagus kalau kita bacakan Qul Huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas, ditambah lagi ayatul kursi, ditambah lagi dengan amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbil alamin. Insyaallah dengan keyakinan kepada Allah, rasa yakin bahwasanya Allah akan sembuhkan dia, betul-betul kita akan melihat pengaruhnya. Insyaallah. Iya. Jadi itu ya dari keutamaan dan kelebihan dari surah Al-Fatihah. Masih banyak sekali sebenarnya, tapi kita batasi 2 saja ini cukup untuk menjelaskan kepada kita. Dan surah Al-Fatihah merupakan rukun syarat sahnya salat. Makanya orang yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali kita ajarkan kepadanya setelah syahadat adalah surah Al-Fatihah. Ya, karena itu dia pakai dalam salat. Ya, sangat penting untuk kita ajarkan surah Al-Fatihah ini kepada mereka yang baru masuk Islam, yang mengenal Allah. Ya. Kita lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Fatihah ini dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulai setiap surah di dalam Al-Qur'an dan ayat di dalam Al-Qur'an dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu isyarat kata para ulama kita bahwasanya kalau saya membaca Al-Quran kita diperintahkan untuk memulai dengan menyebut nama Allah, bagaimana lagi dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain? Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain? Ya. Maka Nabi kita Muhammad SAW pernah mengabarkan dalam sebuah hadis bahwasanya semua amalan atau pekerjaan yang tidak diawali dengan Bismillah akan terputus berkahnya. Terputus berkahnya. Makanya biasa kita kalau ada biasa kita kerja tidak mau selesai. Iya, tidak mau selesai. Padahal pekerjaan yang gampang sih. Iya, tapi karena kita tidak memulai dengan menyebut nama Allah, berkali terputus. Iya, tidak mau selesai karena apa? Kita lupa menyebut nama Allah di dalam pekerjaan tersebut. Iya. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh ulama kita tentang isyarat dan surah Al-Fatihah dengan isyarat dari kalimat basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim ini agar kemudian seorang manusia yang memulai pekerjaannya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dia akan malu berbuat dosa dan maksiat di dalam pekerjaan. Dia akan malu berbuat dosa di dalam pekerjaannya. Makanya tidak ada orang mencuri itu Bismillah. Tidak ada orang merampok Bismillah, tidak ada. Karena setiap pekerjaan yang baik, amalan yang baik dimulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala agar kemudian orang yang ada peluang berbuat dosa di dalamnya, dia akan ada semacam di dalam hatinya seperti rem, menahan dia agar dia tidak terjatuh pada dosa. Karena dia tadi sudah memulai pekerjaannya dengan menyebut Bismillah dengan nama Allah, maka dia akan mengatakan, masa saya berbuat dosa padahal saya awali dari pekerjaan saya dengan ucapan Bismillah. Bismillah. Maka seakan-akan ini faedah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kita bahwasanya kalau kalian memulai, kalau baca Al-Quran saya dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka lebih pantas dan lebih berhak lagi pekerjaan-pekerjaan yang lain diawali dengan mengucapkan Bismillah. Maka Allah Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul Bismillah wal yaqul bi yaminihi," atau kama qala alaihi salatu wassalam.
Jika kalian hendak memakan makanan kalian, hendaknya kalian mengucapkan bismillah dan memakai tangan kanan, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan tidak mengucapkan bismillah ketika makan. Maka siapa saja yang makan tidak memulai dengan bismillah, maka dia akan makan bersama syaitan. Ya. Maka dijelaskan di dalam agama kita, kalau kita lupa pada awalnya, pada awal kita makan kita lupa pada bismillah, baru kita ingat di tengah-tengahnya, maka Nabi mengatakan ucapkanlah bismillah fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhir. Itu sunnah ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Sampai ketika kita lupa baca di awal kita makan, Nabi memerintahkan pada saat kita ingat kita baca bismillah fi awwalihi wa akhirihi, dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah adalah nama Allah yang paling di atas. Allah, kata-kata Allah. Allah artinya dalam bahasa Arab al-ma'luh, yang disembah, yang berhak diberikan ibadah itu kepadanya, dan tidak ada yang pantas disembah dan diberikan ibadah kecuali Allah, Tuhan kita. Makanya dinamakan Allah. Allah artinya disembah. Ar-Rahman juga yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ini dua nama Allah yang paling mulia. Kalau kita berdoa memakai nama Allah ini, Ya Rahman, Ya Rahim, sebelum kita meminta kepada Allah, Allah akan kasih permintaan kita. Karena ini dua nama Allah yang paling mulia, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Setelah nama Allah, urutannya adalah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini tiga nama Allah yang paling mulia. Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan nama-nama Allah yang lain. Dan yang menjadi pertanyaan di sini ya mas sekalian, kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim atau nama Allah ini yang dua ini, Ar-Rahman Ar-Rahim, terulang dua kali di dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bilang lagi Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ulang lagi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kira-kira apa rahasianya? Allah ulang dua kali namanya Ar-Rahman Ar-Rahim di dalam surah Al-Fatihah, di dalam pembuka dari surah Al-Quran. Allah ulangi namanya ini dua kali, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang sangat menyayangi dan mengasihi hamba-hambanya. Kata para ulama kita, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wahai hambaku, sesungguhnya aku menurunkan Al-Quran kepadamu sebagai bentuk kasih sayang diriku kepadamu. Maka siapa saya yang ingin bahagia dunia dan akhirat, ikutilah Al-Quran ini, karena Al-Quran ini adalah aku turunkan kepada kalian sebagai bentuk rasa sayangku kepada kalian agar kalian selamat di dunia dan di akhirat. Maka ikutilah Al-Quran ini. Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kita menjelaskan di antara hikmah dan rahasia kenapa Allah ulang kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim dua kali dalam surah Al-Fatihah, seakan-akan Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya apa saja yang datang di dalam Al-Quran berupa perintah atau larangan itu didasari atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Allah perintahkan kita sholat, Allah perintahkan kita puasa, Allah perintahkan kita sedekah untuk kebaikan kita sendiri dan bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah sayang dan cinta kepada kita, Allah perintahkan kita perintah-perintah di dalam Al-Quran, dan Allah larang kita dengan larangan-larangan di dalam Al-Quran itu untuk kita sendiri juga, bukan untuk yang lain, bukan untuk manfaatnya, bukan kembali kepada Allah, tapi kita sendiri yang merasakan. Bayangkan ya mas sekalian, ketika orang berpuasa misalnya, Allah perintahkan puasa di dalam Al-Quran. Puasa di dalam Al-Quran selama 30 hari dalam bulan suci Ramadan. Apa hikmahnya sudah jelas. Sudah jelas bagaimana hikmahnya puasa. Allah perintahkan puasa di dalam Al-Quran. Bayangkan 11 bulan langsung kita terus bekerja. Kalau tidak diistirahatkan 1 bulan, maka cepat rusak langsung kita itu. Maka Allah perintahkan kita puasa di dalam Al-Quran untuk agar kemudian menjadi tanda cinta dan sayangnya Allah kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itu Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Allah yang Maha
memiliki kasih sayang dan sangat menyayangi hambanya. Dan sangat menyayangi hambanya. Dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara masalah rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa kita sebutkan di tempat ini. Bagaimana nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bagaimana kasih Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita, memberikan kita nikmat, memberikan kita tempat tinggal, memberikan kita berbagai macam kenikmatan yang kita rasakan sampai sekarang. Yang kedua, Allah mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki dan menguasai alam semesta. Nabi mengatakan alhamdulillahi tamla'ul mizan. Sesungguhnya kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan kebaikan seorang hamba di hari kiamat. Memenuhi timbangan kebaikan seorang di hari kiamat. Kalimat alhamdulillah. Makanya ulama kita mengatakan Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan senang memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, bahkan dalam keadaan susah Nabi juga memuji Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah. Apa rahasianya ini kalimat alhamdulillah sehingga memenuhi timbangan kebaikan dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rahasianya perlu kita tahu apa maknanya kalimat alhamdulillah di dalam bahasa Arab. Apa maknanya alhamdulillah di dalam bahasa Arab? Ternyata kata para ulama kita, ketika manusia mengucapkan alhamdulillah, kalimat alhamdulillah itu menunjukkan bahwasanya hamba atau manusia itu memuji Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus mengakui bahwasanya Allah Maha sempurna dan sama sekali tidak ada sama sekali kekurangan di dalamnya. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang mengucapkan alhamdulillah berarti sama saja kalau dia mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak ada sama sekali kekurangan di dalamnya, maka pada saat itulah kalimat itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hamba mengucapkan kalimat itu dengan pengakuan bahwasanya ya Allah, Engkaulah sama sekali tidak ada kekurangan kepadamu, Engkau Maha sempurna dan kepadamu segala nikmat itu dikembalikan. Makanya Nabi SAW, tapi kenapa Nabi memuji Allah ketika mendapatkan musibah? Kalau mendapatkan nikmat wajar, pasti semua manusia kalau mendapatkan nikmat pasti otomatis itu mulutnya langsung bilang alhamdulillah. Tapi pertanyaannya, kenapa ulama kita mengatakan ketika Nabi mendapatkan musibah, Nabi tetap mengucapkan alhamdulillah? Ini pertanyaannya. Ternyata setelah dikaji oleh para ulama kita yang sekalian, ternyata tadi seorang hamba dan manusia ketika mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Maha sempurna dan sifat-sifatnya dan nama-namanya, tidak ada sama sekali kekurangan Allah di dalamnya. Maka seakan-akan manusia itu mengatakan, ya Allah, Engkau sama sekali tidak ada kekurangan di dalam, Engkau Maha sempurna. Bahkan apa yang Engkau takdirkan kepada kami, ya Allah, semuanya sempurna dan tidak ada kekurangan di dalamnya. Tidak ada kekurangan? Tidak. Karena kita yakin di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbi. Makanya di sini alhamdulillah Rabbi. Apa arti itu Rabbi sebenarnya? Rabbi artinya yang menguasai, yang menciptakan dan mengatur semua urusan. Dan ketika seorang memuji Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, dan dia merasakan di dalam hatinya bahwasanya Allah yang menciptakannya, memberikan dia nikmat, bahkan mengatur semua urusannya, dia akan merasa tenang bahwasanya apa saja yang Allah takdirkan kepada saya semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Karena apa? Allah yang mengatur semua urusan. Allah lebih tahu tentang diri saya daripada saya. Allah lebih tahu tentang keluarga saya daripada saya. Allah lebih tahu tentang urusan saya mana yang terbaik. Boleh jadi di mata saya urusan itu jelek, tapi di mata Allah urusan itu yang terbaik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita paham ini, kita ucapkan alhamdulillah tidak sekedar di mulut saja, tapi kita masukkan di dalam hati kita. Kita rasakan itu. Kita masukkan dalam bahwasanya ketika kita ucapkan alhamdulillah, hadir semua di pikiran kita berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, ditambah lagi kita menyerahkan semua urusan kita kepada Allah, bahwasanya Allah yang mengatur semua urusan dan Allah berikan yang terbaik di semua urusan kita.
Cuma butuh keyakinan. Cuma butuh keyakinan. Karena kita kadang ya sebagai manusia biasa pasti kita membenci yang namanya musibah, membenci yang namanya bencana. Ya, itu jiwa manusia. Tapi orang yang sudah terlatih dengan imannya, terlatih, ya, dekat kepada Allah, dia akan yakin bahwasanya apa saja yang Allah takdirkan kepadanya itu baik menurut Allah, meskipun di matanya jelek, tapi dia yakin, dia sudah dilatih imannya sehingga apa saja yang Allah takdirkan kepadanya dia tetap mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala bahwa itu semua kebaikan baginya. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi Rabbi yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur semua urusan di alam semesta ini. Al-alamin artinya semua yang ada di dunia dan di langit ini selain Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan alam. Ya, semua apa yang selain Allah Subhanahu wa taala, jin, malaikat, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan benda mati, semuanya termasuk alam, ya, semua yang selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala Rabbil alamin, yang menciptakan, yang menguasai, yang memberikan rezeki dan mengatur semua urusan yang ada di alam semesta ini, bukan hanya urusan kita, bukan hanya urusan manusia. Ya, sampai Allah mengatakan kepada binatang-binatang itu, hewan ternak itu, apa yang Allah katakan? Wa ma min dabbatin ya fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi ini, tidak ada satu hewan, tidak ada satu binatang kecuali rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana lagi dengan manusia? Ya. Yang Allah muliakan manusia itu daripada hewan. Kalau hewan saja sudah diatur rezekinya, tidak mungkin mati kecuali makan semua rezekinya, maka bagaimana lagi dengan manusia? Ya, jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa jika kita maknai ini. Ya, makna ini apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, ya. Malik Yaumiddin, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim tadi kita sudah bahas. Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Ya, yang merajai hari pembalasan, dialah raja hari pembalasan. Ya. Di sini mungkin kita bertanya, kenapa Allah tidak bilang Malik dunia, ya, yang menguasai dunia misalnya, atau yang menguasai langit dan bumi? Kenapa Allah bilang di sini yang menguasai hari pembalasan? Kenapa harus kata-kata hari pembalasan di sini? Padahal Allah adalah raja dunia, raja hari kiamat, ya, raja, ya, semua yang ada di langit dan di bumi. Tapi kenapa Allah mengkhususkan kata-kata hari pembalasan? Ya. Karena apa? Ini karena itu untuk memberikan kita kesadaran bahwasanya apa saja yang kita lakukan, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala semua akan dibalas. Semua akan dibalas. Malik yaumiddin. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sebesar biji zarrah, lebih kecil daripada semut, engkau akan melihat balasannya. Barang siapa yang melakukan keburukan meskipun sebesar biji zarrah, engkau pun akan melihat balasannya. Maka Allah sengaja, ya, bilang di sini yang menguasai hari pembalasan agar kemudian menjadi peringatan bagi manusia bahwasanya persiapkan diri kalian untuk menghadapi hari ini, hari pembalasan. Jangan mudah mengambil hak orang lain, jangan mudah terjatuh pada dosa. Kalau dosa yang berhubungan dengan Allah, itu beristighfar dan meminta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Tapi kalau dosa yang berhubungan dengan manusia, tidak cukup dengan istighfar. Harus kita kembalikan haknya orang, baru dianggap tobat kita, baru sah tobat kita. Kalau belum dikembalikan haknya orang, barang sudah diambil, barang sudah dicuri, belum dianggap tobat kita sebenarnya. Itu yang berhubungan dosa dan yang berhubungan dengan hak manusia. Ya. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW memperingatkan tentang hari pembalasan ini. Bahwasanya kalau ada kambing yang tanduk kambing yang lain di dunia, yang tanduk temannya di dunia, patah tanduk itu temannya, maka di hari kiamat dibangkitkan ini dua kambing ini, kemudian kambing yang ditanduk dipersilakan menanduk kambing yang menanduknya di dunia. Ya, sebagai bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan itu. Ya, jadi kalau hewan saja diberikan pembalasan, bagaimana lagi dengan manusia? Ya, Malik yaumiddin. Ya.
Makanya ini ayat Malik Yaumiddin ini sebenarnya memberikan rasa takut kepada kita, jangan sampai kita menyia-nyiakan dan menganggap remeh, terutama yang berhubungan dengan hak sesama manusia. Karena ingat, ada hari pembalasan. Yang semua kecil besar pasti akan dibalas semua. Makanya Nabi SAW katakan, "Atadruna man muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang rugi bangkrut di hari kiamat? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dulunya memiliki harta yang banyak, lalu sedikit demi sedikit habis. Memiliki dinar, dirham, tapi sedikit demi sedikit habis." Nabi mengatakan, hakikat orang yang bangkrut itu yang sebenarnya tidak seperti itu. Tapi orang yang bangkrut di hari kiamat, orang yang datang membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala hajinya, pahala baca Qurannya, tapi di samping itu dia suka menjelek-jelekkan saudaranya, dia mengambil hak saudaranya, menyakiti tetangganya, menyakiti saudaranya. Maka orang-orang yang disakiti, diambil hak ini di dunia, didahkan di hari. Ya Allah, kami minta keadilan ya Allah. Maka di hari pembalasan itu, di hari yang bukan lagi uang dipakai, balas, tidak lagi suatu menyuruh, tapi apa yang dibayarkan? Pahala kita, pahala sholatnya diambil, dibayarkan orang yang sudah diambil haknya di dunia itu. Sampai kemudian habis semua pahala kebaikannya, tidak ada lagi yang bisa dibayarkan kepada orang yang telah dia zalimi. Maka dosanya ini orang yang dizalimi diberikan kepadanya, kemudian beratlah timbangan dosanya, akhirnya dilemparkan ke dalam neraka untuk diberikan kembali. Jemaah yang Allah. Jadi itu Malik Yaumiddin. Itu secara singkatnya saja ya, secara sebenarnya panjang sekali tapi tidak bisa kita bahas semua. Kemudian apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan beribadah, hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Inilah inti dari surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan dalamnya ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai ada ulama Ibnu Qayyim al-Jauziyah namanya, Ibnu Qayyim menulis buku tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini 3 jilid. 3 buku besar. Satu buku itu sekitar 300-an halaman. Hanya membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa. Dalam bukunya yang berjudul Madarijus Shalihin fi Manzilati Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Luar biasa. Makanya kalau kita mau bahas sekarang beberapa menit, saya tidak bisa mewakili. Tapi tidak mengapa, tidak mengapa kita ambil saja makna secara umum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inilah rahasia dari surah Al-Fatihah. Bahkan ulama kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inilah inti kalimat yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Jadi semua isi Al-Quran kembali maknanya dalam surah Al-Fatihah, dan semua isi Al-Fatihah kembali maknanya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan ulama kita mengatakan semua isi kitab-kitab terdahulu intinya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua kitab-kitab terdahulu, bukan saja kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu sendiri, semua kembali maknanya pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah yang beribadah ya Allah, dan kepada Allah. Luar biasa ya. Siapa yang punya masalah di rumahnya, masyarakat, teman-teman, di kantor dan sebagainya, datang ke sekolah, lalu dia baca ini, dia betul-betul fokus, konsentrasi, dan memikirkan artinya ini ayat. Sebelum dia sholat, yakin sudah lepas semua masalah. Insya Allah. Karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Di sini Allah mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami beribadah. Hanya kepadamu lah kami beribadah. Berulama kita mengatakan sama saja kalau kita bilang hanya Allah, hanya kepadamu lah kami beribadah dan kami tidak akan berikan ibadah ini sedikit pun kepada selain. Jadi siapa saya yang membagi iyyaka kepada iyyaka nasta'in tidak pantas lagi berdoa di kuburan. Maksudnya berdoa kepada di kubur akan dikasih rezeki. Atau potong sapi di tempat-tempat keramat tidak pantas lagi. Karena kenapa? Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami meminta, hanya
hanya kepadamu kami beribadah, seakan-akan seorang hamba itu mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ibadah yang saya berikan kepadamu dan tidak ada sedikit pun ibadah ini yang saya berikan kepada selain ya Allah. Tidak ada. Sampai orang yang misalnya ada orang sholat, terus dia perbaiki sholatnya karena ada orang yang di belakang. Kan ini namanya riya. Mau dilihat dari ibadahnya, riya. Ini pembatal kebaikan, penghapus kebaikan. Riya ingin dilihat dengan ibadah, ingin dilihat dengan sholatnya. Tapi orang yang sholat lalu dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah, dan dia pikirkan itu baik-baik maknanya, hanya kepadamu lah kami berikan ibadah ini, Allah kami beribadah, berarti sama saya kalau dia mengatakan, ya Allah, saya berikan ibadah ini kepadamu dan saya tidak peduli pujian dan perkataan manusia kepada saya. Dia puji saya, dia celah, terserah, tapi saya berikan ibadah ini hanya kepada Allah, tidak, bukan untuk saya. Kemudian rahasia, sebelumnya apa makna ibadah itu di dalam Islam? Jangan sampai kita menganggap bahwasanya ibadah hanya sekedar sholat, puasa, sedekah, baca Quran. Menurut ulama kita ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Setiap sesuatu yang dicintai, diridhoi, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang ada di dalam hati. Subhanallah. Jadi sampai masalah hati kita bisa dihitung ibadah. Contoh, ada orang yang ziarah rumahnya temannya, kemudian dipersilakan masuk di kamarnya temannya. Kemudian punya rumah ini isi keluar sebentar, tinggal dia sendiri di kamar temannya itu. Ada semua di situ, emas, handphone, barang-barang berharga. Muncullah bisikan syaitan mengatakan, ambil saya itu satu, masukkan dalam tasnya. Tidak ada yang mengetahui yang seperti itu. Ada kesempatan dia berdosa, tapi dia ingat bahwasanya ada Allah Subhanahu wa taala yang melihat saya. Meskipun penghuni rumah ini tidak melihat saya, tapi ada Allah yang mengawasi semua perbuatan saya, yang tidak pernah tidur, tidak pernah mengantuk. Dia melihat semua perbuatan hamba dan manusia, sehingga dia tadinya mau ambil itu barang tapi tidak jadi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut dibalas dan dihukum oleh Allah, maka rasa takutnya ini dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma perasaan takut muncul tapi dihitung sebagai ibadah. Tidak berbuat apa-apa sih. Tidak berbuat kebaikan, tidak melakukan amalan yang gerakan badan, tidak, tapi muncul saya perasaan takut, termasuk ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah. Jadi ibadah itu luas. Bahkan Nabi mengatakan, kalian membantu orang mengangkatkan barangnya naik kendaraan termasuk sedekah, dan sedekah termasuk ibadah. Mengangkatkan barangnya orang naik atas mobil, naik kendaraan termasuk ibadah. Kalian menyingkirkan, kasih pindai batu dari di tengah-tengah jalan yang menghalangi jalannya manusia, termasuk ibadah. Jadi luas makna ibadah ini, dan semua itu tidak ada yang tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan kecuali hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Bukan karena mau dibilang, bukan karena mau disebut-sebut, tapi kita lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna iyyaka na'budu. Lalu setelahnya wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Kenapa diikuti dengan kalimat ini? Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Pelajaran besarnya adalah ulama kita mengatakan ini pelajaran besar. Ketika Allah mengatakan hanya kepada Allah kami beribadah, ditambah dengan kalimat hanya kepada Allah kami meminta pertolongan, ada seorang hamba sadar dan menyadari bahwasanya semua ibadah, semua kebaikan, semua pekerjaan yang dia lakukan tidak akan bisa dikerjakan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tidak ada yang bisa dia kerjakan, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bisa datang pengajian, dia bisa datang ke masjid, dia bisa baca Quran tiap hari, dia bisa sedekah. Tidak bisa dia lakukan karena kemampuannya sendiri, la haula wala quwwata illa billah, kecuali atas pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa saja
yang memahami ayat ini, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, dia tidak akan pernah sombong dengan ibadahnya. Dia tidak akan pernah menganggap dirinya lebih di atas daripada orang lain. Kan itu penyakit orang-orang ahli ibadah. Ini berbahaya sekali. Bapak ibu yang sudah rajin ke masjid misalnya, rajin melakukan sholat berjamaah, kadang biasa kalau kita sudah menjaga sholat berjamaah, kita lihat tetangga kita ada yang tidak pergi ke masjid, kadang muncul di dalam hati kita, saya lebih baik daripada dia, saya sudah rajin ke masjid. Dia belum pernah injak masjid satu kali pun. Karena muncul seperti ini di dalam diri manusia. Ini penyakit yang berbahaya bagi orang-orang yang sudah rajin beribadah. Makanya di antara faedah dan manfaat dari wa iyyaka nasta'in, hanya kepada maka yang minta pertolongan, agar seorang manusia menyadari, memahami bahwasanya ia tidak mungkin melakukan semua ibadah yang bisa dikerjakan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada datang bisikan syaitan, coba lihat banyak ibadahmu, masya Allah, kamu lebih baik daripada saudara, maka dia lawan bisikan syaitan itu dan mengatakan, saya tidak bisa melakukan semua ini kecuali atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin saya lakukan ibadah ini kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Sudah masuk artinya? Lewatlah baik. Ia hanya abudu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada kami beribadah dan hanya kepada kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu secara umumnya adalah Islam, ini agama Islam. Ya. Dan apa saja yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, perintah-perintah, larangan-larangan, pokoknya apa saja mencakup di dalam agama Islam, perintah-perintah dan kebaikan-kebaikan di dalam Islam, termasuk siratal mustaqim. Siratal mustaqim, agama Islam secara umum, dan apa yang diperintahkan di dalam Islam itu, itulah as-siratal mustaqim. Itu makna sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa itu? Apa cuma itu maknanya? Kan kalau kita lihat Al-Quran terjemahan, itu tertulis, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi ternyata masih ada maknanya lagi. Setelah dikaji oleh para ulama, bukan hanya tunjuki jalan yang lurus. Karena kalau cuma maknanya tunjukilah kami jalan yang lurus, ya, kenapa kita harus mencapai di dalam salat? Kan seperti itu. Ya, kalau ada yang bilang, Ustaz, bagaimana kalau kita minta siratal mustaqim? Ya, tunjukkan kami yang jalan yang lurus. Sedangkan kita sudah berada di jalan yang lurus ini. Kita sudah di dalam sholat, sudah berada di jalan yang lurus. Ternyata maknanya bukan saja kita diminta untuk ditunjuki jalan yang lurus. Ternyata maknanya ihdinas siratal mustaqim. Selain kita minta ditunjuki diperlihatkan jalan yang lurus itu, kita juga minta untuk ditambahkan. Kemudian dijadikan bertahan di atas jalan yang lurus tersebut. Bukan hanya kita ditunjuki. Kalau kita segera ditunjuki, kita sudah aman dan kita sudah berada dalam agama Islam. Tapi kalau kita mencapai ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan kita bilang, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya Allah, pertahankanlah kami dan sejalan yang lurus ini, dan tambahkanlah petunjuk itu kepada kami. Tambahkanlah ya Allah. Karena ulama kita mengatakan ada orang yang sudah mendapatkan petunjuk, misalnya menjaga sholatnya, alhamdulillah sholatnya sudah dijaga, puasanya juga sudah dijaga, sudah dikerjakan, tapi masalah berbakti kepada kedua orang tua masih kurang, atau sedekahnya masih kurang. Maka setiap hari seorang hamba butuh terus tambahan hidayah dan petunjuk itu. Makanya kalau kita mencapai ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan kita bilang, ya Allah, tambahkan kebaikan itu terus kepada saya. Bukakan jalan kebaikan itu kepada saya supaya saya mudah melakukannya. Ya, tambahkan jalan kebaikan itu, mudahkan saya kerjakan ya Allah, supaya saya bisa melakukan amalan kebaikan yang sangat banyak. Karena ya Allah, diri saya ini lemah, diri saya ini masih kurang, dan saya masih terus butuh bimbingan ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, mudahkan ya Allah. Mudahkan saya melakukan kebaikan, mudahkan saya berada terus di jalan yang lurus ini sampai saya meninggal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Siapa orang yang diberikan nikmat ini? Para nabi, orang-orang saleh, as-siddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Itu orang-orang yang tinggi semua kedudukannya di surga. Maka kalau kita bilang di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjuklah saya, mudahkanlah saya untuk melewati jalan yang lurus ini. Seakan-akan juga kita bilang siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Artinya seakan-akan kita mengatakan, ya Allah bersamakan saya dengan mereka ya Allah, kasih sama saya dengan mereka ya Allah di dalam surga-Mu, bahkan di dunia. Karena saya ini tidak bisa beribadah sendiri ya Allah, saya butuh teman, saya butuh pendamping, saya butuh komunitas dan kumpulan orang-orang soleh. Karena kalau saya sendiri, saya akan digelincirkan dan dibisikkan oleh syaitan. Karena syaitan itu suka kepada orang-orang yang sendiri. Tapi kalau orang berjamaah, orang banyak, maka syaitan akan menjauh. Maka siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang lurus dan bersamakan saya bersama orang yang telah Engkau berikan nikmat kepadanya ya Allah. Jangan pisahkan saya dari mereka ya Allah, karena Engkau telah berikan nikmat kepadanya. Kemudian pelajaran yang kedua, orang yang berada di jalan yang lurus berarti ia telah mendapatkan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu. Nikmat yang sangat besar. Tidak ada lagi nikmat di atasnya. Tidak ada lagi nikmat di atasnya. Orang yang mendapatkan siratal mustaqim itu tidak ada lagi nikmat di atasnya. Karena Allah mengatakan jalan orang-orang yang akan berikan nikmat kepada mereka. Kemudian kita tutup, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan dimarahi oleh Allah. Siapa mereka? Seperti orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai dan dibenci oleh Allah? Karena mereka memiliki ilmu, mengetahui kebenaran, namun tidak mau mengamalkan dan melakukannya. Jadi siapa saja yang sudah tahu ilmu, sudah tahu kebaikan, tidak mengamalkan, keras kepala, menolak kebenaran, setiap datang kebenaran cuma dia tolak mentah-mentah, dia tidak mau menerima, maka dia seperti orang-orang Yahudi yang dimurkai dan Allah sangat marah kepadanya. Bukan hanya Allah, malaikat, penduduk langit semua marah kepadanya. Jadi orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran itu, waladdallin, dan bukan kerajaan orang yang sesat. Siapa orang yang sesat itu? Orang-orang Nasrani, ya, seperti orang-orang Nasrani yang beribadah tanpa didasari oleh ilmu. Makanya mereka tersesat karena mereka beribadah saya begitu, bukan atas dasar ilmu, tidak diilmui dulu. Beribadah saja, akhirnya dia tersesat, mengatakan Tuhan itu ada 3. Ya, Tuhan itu, Allah itu satu di antara 3. Padahal ini perkataan yang paling kafir. Yang ketika mengatakan Allah memiliki anak, Allah itu di antara 3. Padahal Allah mengatakan Allah itu qul huwallahu, Allah itu satu, tidak butuh serikat, tidak butuh kerjasama dengan makhluk yang lain. Maka ini orang-orang yang tersesat, orang yang beribadah di atas kebodohan tanpa didasari oleh ilmu. Maka ini kita mohon kepada Allah agar kita terus beribadah di atas jalan ini yang memuliakan Allah. Kemudian kata-kata amin. Amin apa artinya? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah doa kami. Jadi kalau kita bilang amin di dalam sholat, jangan sekedar kita keraskan suara amin, tapi kita pikirkan itu bahwasanya kita mengatakan amin karena kita telah mengucapkan doa yang paling mulia di sisi Allah, doa yang paling agung, doa yang paling luar biasa di sisi Allah. Ulama kita Syekhul Islam mengatakan ta'amal tu anfa'u doa. Saya memikirkan doa apa yang paling bermanfaat di dalam Al-Quran, maka saya mendapati doa yang paling bermanfaat di dalam Al-Quran, permintaan tolongnya seorang hamba kepada Tuhannya. Dan itu saya dapatkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya dapatkan itu pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maka inilah doa yang paling bermanfaat di dalam Al-Quran, atau doa sebaik-baik doa yang hamba itu baca, ihdinas siratal mustaqim. Ya, makanya kalau kita bilang amin, Allahumma ya Allah kabulkanlah doa kami. Ini jauh sekali tafsir ringkas dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana isi kandungan dari surah Al-Fatihah. Meskipun secara singkat sekali, sehingga tidak bisa mewakili apa yang disebutkan oleh ulama kita, tapi mudah-mudahan memberikan manfaat bagi diri kami pribadi dan kepada jemaah sekalian. Bagaimana luar biasa ini maknanya surah Al-Fatihah, dan semoga pada kesempatan yang lain kita bisa dalam wilayah tentang surah Al-Fatihah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.